Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di antara manfaat majelis zikir, kita menyambung tali silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia suka sering-sering menyambung tali silaturahim. Jadi saya niatnya datang dari rumah tidak mau menceramahi guru-guru kita, na'udzubillah. Niat saya datang dari rumah mau silaturahim. Tapi saya tidak tahu nanti sampai di Az-Zikrani ketemu dengan siapa. Ternyata banyak orang-orang yang min haitsu la yahtasib, tak diduga-duga. Ternyata ketemu dengan Al-Mukarram Ustadz Dr. Syafi'i Antonio. Beliau pakar ekonomi syariah. Luar biasa. Orang kalau nanya sama saya, Ustadz kenal dengan pakar ekonomi Ustadz Syafi'i Antonio? Oh kenal, saya bilang. Pernah ketemu? Udah lama enggak. Hari ini di majelis ini kita ketemu dengan beliau. Kita doakan supaya panjang umur, sehat badannya. Karena memerangi riba, rentenir di Indonesia ini, beliau salah satu ujung tombaknya insya Allah. Semua yang di air, kalau sudah naik ke darat, hancur semuanya. Di antaranya buaya. Buaya darat. Ada yang lebih mengerikan lagi, lintah. Lintah darat. Itu pawang lintah darat, ini orangnya. Ustadz Dr. Syafi'i Antonio. Kemudian di samping beliau Al-Mukarram, putra dari almarhum. Untuk almarhum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada pula tadi kita bertemu dengan ahlullah. Allah tidak punya keluarga, lam yalid wa lam yulad. Tapi ada orang yang disebut dengan ahlullah. Siapa itu? Hamalatul Quran. Umurnya dipakai untuk Al-Quran. La hasada illa fisnataini. Tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Siapa itu? Orang yang diberi Allah ilmu Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Pikirannya Al-Quran, hatinya Quran, lisannya Quran. Beliau adalah Syekh Isam dari Mesir asli. Abdul Somad Mesir juga, cuman KW. Beliau Masya Allah tabarakallah. Tadi saya minta doa dengan Syekh Isam. Syekh Isam doakan, Allahu Akbar, doakan saya karena lisan beliau bersih. Lisan Abdul Somad banyak silap, banyak salah. Penceramah ini, dulu ibu saya almarhumah, aku tidak ingin kau jadi penceramah, aku ingin kau jadi penghafal Quran, jadi imam. Itu dulu niat beliau di awal. Sampai sekarang saya renungkan, andailah dulu saya hafal Quran dan jadi imam, tentu hatersnya nggak sebanyak sekarang. Tapi saya tidak bisa, anak-anak saya, jamaah anak-anak muda, saya harap semua kalian menjadi penghafal Quran. Adapun ceramah ini berat, banyak pembencinya, banyak musuhnya, banyak buzzer yang menyerang. Karena ini berat, biar aku aja. Kalian belajar dengan Syekh Isam, makharijul huruf, idgham, ikhfa, ghunnah, qalqalah, tahsin, tajwid, nagham. Setelah itu kemudian qiraat, sampai benar-benar menjadi orang-orang khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, bukan yang paling kaya karena harta tinggal, bukan yang paling tinggi jabatannya karena hisabnya lama, tapi yang paling mulia
man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Di samping Syekh Isam, sahabat saya, sama-sama naik pesawat ke Al-Azhar Kairo tanggal 5 September tahun 1998. 24 tahun yang lalu, hampir seperempat abad persahabatan kami. Cuman bedanya beliau berhak pakai torbus Azhar. Torbus Azhar itu topi merah yang dibalut dengan kain putih. Syarat boleh pakai itu, di dalamnya mesti 30 juz. Kalau cuman juz 30 pakai topi merah aja. LC Al-Azhar, MA Al-Azhar, Dr. Al-Azhar, Luqman Al-Hakim. Kalau Abdul Somad cuman LC di Azhar, habis itu lari. LC lagi cemas. Beliau istiqomah dan alhamdulillah Az-Zikra mendapat keutamaan. Datanglah ke Az-Zikra, temui beliau sanad-sanad hadis. Beliau jurusan hadis, sanad-sanad kitab, dan beliau produktif sekali. Kitab-kitabnya berbahasa Arab. Beda sama Ustaz Abdul Somad, bukunya bahasa Indonesia. Kadang saya malu sendiri. Sekolah di Arab, S1 Arab, S2 Arab, S3 Arab, buku bahasa Indonesia. Untungnya jamaahnya sopan. Andai jamaahnya nggak sopan, Ustadz kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Beliau bukunya bahasa Arab. Lalu kemudian di tengah mereka berdua, guru kita semua, UAS, Ustadz Abdus Syukur. Ini yang asli, karena pakai shin, Ustadz Abdus Syukur. Baru kali ini dalam sejarah UAS 3 orang bisa kumpul bersama. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Syukur, Ustadz Ahmad Syafi'i Antonio. Bisa kita bersama di Az-Zikra, bersama pula di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Ustadz Somad biasanya tausiah nggak pernah bawa tasbih. Sekali ini tasbihnya besar sekali. Ini hadiah dari Syekh Iqbal, beliau kasih saya. Tadi sempat ditanya sama Ustadz Syafi'i Antonio, ini tasbihnya besar sekali. Ini untuk mukul setan. Luar biasa. Kalau ada tuyul-tuyul bisa diusir. Zikir. Tapi sebenarnya bukan bacaannya, bukan tasbihnya, bukan zikirnya. Tapi kalau bahasa kampung kami, man behind the gun. Bukan pistolnya, tapi orang yang memegangnya. Karena dulu ada juga, nantilah kita bahas panjang lebar. Kemudian hadir pula bersama kita Abi Halim, yang selalu mencurahkan perhatiannya, ilmunya, baik ketika almarhum masih ada bersama kita, walaupun almarhum masih tetap bersama dengan kita, dan beliau menonton, menyaksikan perbuatan kita. Ustadz Somad ngawur, mana mungkin almarhum melihat kita, beliau kan sudah meninggal dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Yang melihat amal kamu itu ada 3. Pertama, Allah wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kita. Kira-kira kalau melihat umat pakai topi putih, baju putih, hati putih, bersih di Masjid Az-Zikra, Rasul bangga tidak dengan kita hari ini? Bangga sekali. Fasayarallahu amalakum, Allah melihat kamu, wa rasuluhu, Rasulullah melihat kamu, wal mu'minun, orang beriman melihat kamu. Apakah almarhum Ustadz Arifin Ilham orang beriman? Lebih dari sekedar beriman. Beliau lil muttaqina imama, imamnya orang beriman dan bertakwa. Maka beliau menyaksikan perbuatan kita hari ini. Bedanya dulu kalau saya tausiah di sini, waktu beliau masih ada, dikasih kursi. Setelah beliau tak ada lagi kursi. Dulu kalau saya udah nggak perlu lagi, udah terlambat. Dulu waktu beliau masih ada mejanya. Ada kursi di sini, ada meja. Kemudian beliau bersandar dekat mimbar,
Sekarang mimbar pun tak ada lagi. Beliau bersandar dekat mimbar, menghidupkan handphone streaming. Lalu kemudian ada yang mengambil foto itu. Saya tausiah, beliau streaming dari belakang, lalu jamaah komen, betapa tawaduknya guru kita, betapa rendah hatinya. Ngaji mungkin lebih khusyuk kalau pakai kursi, akan datang. Tapi karena hari ini jamaah rindu, kalau pakai kursi nggak kelihatan, terutama di atas. Saya ini digelar Ustaz Ummat wal Ummahat, emak-emak garis keras. Sudah lama tidak kumpul pengajian, hari ini bisa kita bersama. Tapi akan datang tradisi yang dulu-dulu itu tetap kita buat. Ada kursinya, ada mejanya, ada mimbarnya, karena banyak jamaah yang ingin kesan-kesan seperti itu ada, walaupun orangnya tidak ada, tapi beliau ada bersama kita dan melihat perbuatan kita. Itulah mengapa anak-anak mesti baik, mesti soleh, karena ketika kita meninggal nanti kita tonton perbuatan anak kita. Kita lihat dia berzikir, kita lihat dia bersama orang soleh, maka dia senang melihat kita hari ini. Kehadiran kita di Az-Zikra menyenangkan hati guru kita. Mudah-mudahan guru kita tenang dan kita pun juga mendapatkan limpahan ketenangannya insyaallah. Adapun guru-guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir, orang yang tidak berzikir, seperti orang hidup dan orang mati. Hari ini semua yang berzikir berarti hidup. Tetangga kita di rumah yang tidak berzikir berarti mati. Ibu-ibu kalau suaminya berzikir hidup. Kalau suami ibu tidak berzikir berarti ibu sudah lama nikah dengan zombie. Bapak-bapak kalau istrinya berzikir berarti bapak nikah dengan perempuan solihah. Tapi kalau istri bapak selama ini tidak berzikir, berarti selama ini bapak menikah dengan kuntilanak. Makanya jangan heran kalau anak bapak tuyul, karena emaknya setan. Nanti saya pinjamkan ini. Bagaimana cara merubahnya biar supaya hidup? Satu-satunya solusi adalah zikir. Ikan walaupun kecil di dalam lautan, namanya ikan teri, dia kemana-mana bertiga saja, maka dibilang teri. Walaupun ikan teri kecil dalam laut, dia tidak akan pernah asin. Kenapa? Karena dia hidup. Tapi ketika ikan paus besar mati di tengah laut, dia akan asin. Bukan sebesar apa tubuhmu, tapi sekuat apa zikirmu. Boleh untuk bahan update status pagi ini. Maka kalau kita berzikir, la yadurrukum man dhalla. Tidak ada yang bisa menyesatkan kamu, tidak ada yang bisa merusak hati kamu. Kalau hati kamu hidup, menghidupkan hati adalah dengan zikir. Ketika saya sampai di suatu tempat di kampus, sampai terlalu cepat jam 7. Alhamdulillah Ustaz Somad sudah datang. Saya mau nanyakan sesuatu Ustaz Somad. Loh, kenapa nanya sekarang? Di majelis pengajian kenapa? Malu Pak Ustaz. Apa yang mau ibu tanyakan? Hati saya ini Pak Ustaz tenang sekali. Alhamdulillah. Memang begitu hati orang berzikir Bu. Tapi tenangnya kalau lagi dengar lagu dangdut. Berarti kamu mendapat ketenangan palsu. Hati tenang ketika main game online, palsu. Hati tenang ketika main IG, palsu. Hati tenang ketika main FB, palsu. Ini perasaan Ustaz Somad ini ngomongnya nggak sesuai sama perbuatannya. Dia bilang IG sama FB, tapi dia punya IG, malah followernya hampir 6 juta. Itu yang baru, yang 9 juta hilang. Itu memang IG namanya Ustadz Abdul Somad, tapi saya nggak tahu passwordnya. Saya tidak pernah main IG itu, cuman kontrol sekali-sekali aja. Loh, Ustadz kok bisa kontrol? Berarti punya IG? Punya fake IG.
Untuk ngelihat-ngelihat aja. Siapa yang ngejek-ngejek? Hati kita mesti selalu dalam zikir. Maka sesungguhnya doa-doa itu adalah zikir. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau berangkat, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Mau tidur, jangan dibaca. Kadang tidak dibaca pun tertidur. Apalagi di majelis zikir. Kalau ada yang tertidur di majelis zikir di azikra, jangan marah. Itu menunjukkan zikirnya berhasil. Karena hatinya tenang. Orang barat makan obat, pergi ke psikiater dan konsultasi ke psikolog karena tidak bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Kalau amnesia, hilang ingatan. Insomnia, tidak bisa tidur karena hatinya galau, padahal rumahnya ada, padahal mobilnya besar, padahal badannya sehat, padahal kerjanya ada, tidak bisa tidur karena kacau pikirannya. Anehnya umat Islam, tenang, barokah zikir. Ustadz ceramah, dia tidur. Begitu bangun, kok sebentar sekali tausiahnya. Ini orang luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Siapa yang menanamkan ketenangan itu? Wallazi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Saya bingung nih Ustadz Somad, apa yang kau bingungkan? Kata Abi ini zikirnya subhanallah walhamdulillah. Terus kata Ustadz ini zikirnya astaghfirullah. Terus kata Habib zikirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus kata Kiai zikirnya la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Jadi itulah Pak Ustadz. Sampai sekarang ilmu sudah banyak, tapi sampai sekarang saya belum berzikir. Pilih mana yang paling berkesan di hatimu. Saya berzikir itu kalau pakai irama yang dipakai oleh almarhum dulu Ustadz, karena itu terngiang di telinga saya. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Di mana Ustadz pertama kali mendengar itu? Di Pekanbaru Riau. Beliau datang di sekolah polisi, beliau tausiah, saya tausiah, beliau zikir. Itu pertama kali saya dengar. Setelah pulang, terngiang di telinga saya. Beliau sudah pulang ke Jakarta, saya duduk di rumah, terdengar suara itu. Astaghfirullahaladzim. Terbayang wajahnya. Pulang saya ke rumah, mau tidur malam, astaghfirullahaladzim. Bangun saya tengah malam, terdengar lagi astagfirullah. Ternyata kalau kita jatuh cinta, terbawa sampai ke mimpi. Tapi itu bisa juga dibalik. Andai kita jatuh cinta sama artis Korea, kira-kira terbawa agak ke mimpi? Bisa terbawa. Andai kita jatuh cinta sama bule penyanyi barat, nggak sunat, nggak mandi wajib, terbawa ke mimpi, terngiang di telinga. Mohon jangan tersinggung. Ini ceramah ini di-share kemana? Saya takutnya nanti disomasi oleh ikatan orang yang nggak sunat dan nggak mandi wajib. Tolong nanti sebelum diupload diedit dulu.
Abdul Somad takut ya. Saya nggak takut, jamaah yang nggak kuat. Banyak jamaah yang tua-tua, ibu-ibu, Ustaz Somad tolonglah ceramah yang slow-slow aja. Kami nggak tahan melihat, gemetar tangan kami, rasanya mau kami banting aja handphone nih Pak Ustaz. Ya banting aja, nggak bisa beli handphone baru Pak Ustaz. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada suara-suara yang bergetar masuk ke dalam hati kita. Di antara suara yang bergetar itu adalah suara almarhum. Dia punya gelombang suara tertentu yang bisa masuk ke telinga, ke relung hati, ke tangkai jantung, ke tulang sumsum, ke otak kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang beliau baca itu juga dibaca orang lain, betul? Yang beliau ucapkan itu diucapkan orang lain. Tapi kenapa ketika orang lain yang mengucapkannya tidak berkesan di hati kita? Kisah ini diceritakan dalam kitab Laqtul Marjan, ditulis oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwa ketika itu ada adik raja di Baghdad sakit, perempuan, diganggu oleh jin. Ternyata jin berani juga mengganggu adik raja, bisa lolos dari Satpol PP. Lalu kemudian datanglah orang menemui Imam Ahmad bin Hambal di Baghdad, meninggal tahun 241 Hijrah, imam mazhab yang keempat, mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal, ya, tolonglah datang ke istana. Kenapa? Adik sultan sakit, tolong obati, bacakan ruqyah. Kata Imam Ahmad bin Hambal, aku tidak mau dekat ke penguasa. Jadi gimana? Adik sultan sakit, gimana cara mengobatinya? Itu di kamar mandiku ada sendal yang selalu kupakai untuk berwudu. Bagus pakai sendal di toilet supaya percikan air najis jangan sampai membuat wudu kita was-was. Itu di toilet ada sendal kayu, kop-kop. Coba bawakan ke adik raja yang sakit. Dibawa sendal itu ke adik raja yang sakit, sehat. Hari berganti, musim berubah, bulan berganti tahun, tiba-tiba adik raja kumat sakit lagi, kerasukan setan, sakit. Dibawa lagi sendal itu. Kata setan yang ada dalam ngerasuki adik raja, aku bukan takut sama sendalnya, tapi sama yang punya sendal sudah meninggal. Tepat pada hari meninggalnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi bukan pada, oh kalau begitu Ustaz menyepelekan bacaan. Tidak salah bacaannya. Berapa banyak orang membacakan tasbih itu karena hatinya lalai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lidahnya, hatinya kenapa gaji 13 belum turun? Allah tidak menerima hati yang lalai. Maka mulutnya berzikir, hatinya tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Kamu punya hati kan? Iya. Sudah dicek. Ternyata pas dicek sama dokter, status hati empty, kosong. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita masih punya hati. Kalau ada orang rumahnya besar, tetangganya kelaparan, ciri-ciri orang tak punya hati. Kalau ada orang sanggup menganiaya orang, menzolimi orang, memakan harta orang, ciri-ciri orang tak punya hati dan perasaan. Ini Ustaz Somad ini cuma pandai ngomong aja, kata ibu-ibu di atas. Dia tak punya hati. Enak aja dia ngomong membelakangi orang di belakang. Oh saya sudah izin duluan. Tadi saya izin, 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Izin ya Pak? Ya kata mereka, maka saya berdiri. Andai mereka enggak izin, saya di belakang tausiah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupkan hati dengan zikir. Menghidupkan badan, banyak-banyak minum susu.
banyak-banyak makan vitamin, banyak-banyak 4 sehat 5 sempurna. Jangan lupa makan buah dan olahraga fisik. Tapi jangan lupa lagu kebangsaan Indonesia Raya menyiratkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu apa badannya? Jiwanya. Pejuang-pejuang kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan suci Ramadan. Mereka kibarkan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka pada saat fisik sedang lapar bulan suci Ramadan, tapi imannya kuat. Hari ini banyak orang yang badannya sehat tapi hatinya sakit. Maka hati yang sakit ini dibawa berzikir. Khusus Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi yang masih sekitar Az-Zikra, tidak ada alasan untuk tidak datang kemari setiap hari Ahad pertama awal bulan. Beberapa bulan yang lalu Habib Novel, bulan Januari Ustadz Somad, bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sepanjang tahun sudah disusun. Kok Ustadz nggak bacakan? Saya nggak ingat. Tanya nanti Ustadz Abdul Syukur, tanya sahabat-sahabat di Az-Zikra. Datang bukan karena ustadznya, datang bukan karena siapa, tapi ini sebagai penyemangat kita. Nanti Buya Yahya hadir, guru-guru kita para habaib datang. Untuk apa? Menyatukan. Mereka ini adalah magnet-magnet. Sama seperti magnet kalau kita campakkan ke pasir, nanti kita tarik kembali, akan menemukan ada biji-biji besi yang tersangkut di magnet itu. Yang ngerti berarti jadul, mainan anak-anak zaman dulu. Anak sekarang nggak ngerti karena main handphone mulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan hati ini dengan zikir. Setan min syarril waswasil khannas, dia bersembunyi. Setan bersembunyi. Kapan dia muncul? Ketika hati lalai. Begitu hati berzikir, dia ngilang. Begitu kita lupa, dia datang lagi. Maka jangan pernah putus berzikir. Tapi jangan gara-gara ini besok masuk kantor, datang orang mau urusan, Pak gimana surat tanah saya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia tetap ngurus urusan orang banyak, yang dosen tetap ngajar, yang pegawai kantor tetap melayani orang banyak, tapi hatinya tidak putus berzikir. Ustadz Somad zikirnya apa? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu zikir saya. Tadi habis salat subuh, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 70. Kenapa cuma 70 Pak Ustadz? Sarapan sudah siap. Lalu setelah itu berdoa. Tapi bukan berarti cukup sampai di situ, hati tetap berzikir. Tapi ada guru saya mengajarkan zikir, katanya Allah Allah. Baik juga. Alladzina yadhkurunallah qiyaman, waktu berdiri, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Berzikir tetap terus. Karena kalau sampai kita lupa berzikir, hati kita rusak. Tapi kata Habib, bagus solawat Pak Ustadz. Baik solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi guru saya ngajarkan bunyinya beda Pak Ustadz. Gimana bunyinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Podo. Sama. Tapi guru saya ngajarkan lain Pak Ustadz. Gimana bunyinya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sama. Semuanya adalah solawat baik untuk diamalkan. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat,
dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Yang penting istiqomah berzikir. Tapi anak-anak muda, ibu-ibu, dia mau zikirnya pakai irama, ada lagunya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mau pakai irama bagus, yang tidak pakai irama lurus-lurus aja bagus, selama jangan saling menyalahkan. Apa itu sholawat pakai nyanyi-nyanyi? Ini kan bukan musik, gak boleh sholawat pakai nyanyi-nyanyi. Yang nyanyi-nyanyi tersinggung. Apa itu sholawat lurus-lurus aja? Emang gak pandai nyanyi? Kalau sesama orang yang sholawat kelahi, yang ketawa, yang sakau pakai narkoba, untung aku gak sholawat. Kalau sesama orang yang berselawat malah mencaci maki, saling menyalahkan, yang ketawa nanti orang yang pakai sabu-sabu. Yuk nyabu guys, walaupun sabu kita beda, tapi kita tetap mabuk bersama. Na'udzubillah, kita selamatkan umat ini dengan zikir. Tapi bukan berarti zikirnya cuma sebulan sekali. Zikirnya tetap tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Karena di majelis-majelis kita, di rumah kita masing-masing, bapak ibu punya majelis zikir. Bapak, ibu, suami, istri, anak, cucu, pembantu, duduk di rumah, menantu, berzikir bersama. Kalau tidak nanti rumahnya diisi setan. Setan akan senantiasa. Jadi Pak Ustadz, gimana sebetulnya setan ini? Setan sampai sekarang belum pensiun dini. La'atiyannahum min baini aidihim. Aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan akan terus datang, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dalam, luar, telinga, mata, jantung, hati, denyut nadi. Asyaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Sampai kapan kami berzikir? Kami sudah capek, kami sudah lelah, kami sudah penat. Berzikir berhenti, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam dalam jasad, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus, selama darah masih mengalir, maka setan tetap berbisik. Kapan kami berhenti berzikir? Nanti ketika ruh sudah keluar dari jasad, berhentilah berzikir. Kapan itu? Mati. Kalau sudah mati, kami tidak ngajak lagi zikir. Kami antar ke liang lahat. Selama masih ada, selama ruh masih bersemayam, la ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. Melalui musik, melalui film, melalui tontonan, melalui pendengaran, melalui permainan, rusak hancur semuanya. Maka kita perbaiki ini semua dengan zikir, zikir, zikir. Silakan dengarkan lagu kalau lagu mengingatkan kita pada Allah. Silakan tonton film kalau tontonan itu bisa dijadikan sebagai tuntunan. Ayat-ayat cinta sudah, ketika cinta bertasbih sudah, di bawah mihrab cinta sudah. Tinggal yang belum lagi ketika cinta bertalbiyah, ketika cinta bertahlil. Buatlah sahabat-sahabat yang berkecimpung di production house, sahabat-sahabat yang produser, yang artis, buatlah film-film yang mengingatkan umat ini. Karena ada yang tidak bisa disentuh dengan ceramah,
khutbah berapi-api, jamaah yang dimuliakan Allah, takutlah kepada Allah, ittaqullah. Makmumnya tidur semua. Itu yang hadir ke masjid. Bagaimana dengan yang di luar masjid? Berdakwah melalui novel. Begitu indahnya sahabat kami, senior kami, guru kita Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi menuliskan untayan kata-kata. Berdakwah dengan film. Begitu indahnya sinetron-sinetron yang mengingatkan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Buya Hamka sudah lama meninggal dunia, tapi begitu ditonton film itu sampai sekarang Ustadz Somad bolak-balik saya tonton tenggelamnya kapal Van der Wijk, saya tetap nangis Pak Ustadz, meleleh air mata saya. Kenapa? Paket habis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dakwah. Orang yang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia, bumi yang dia injak milik Allah, bernapas dengan paru-paru pinjaman Allah, pakai udara milik Allah, tapi tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Almarhum guru kita Kiai Haji Ustadz Muhammad Arifin Ilham, dia pakai semuanya untuk mengingatkan orang ke jalan Allah. Bahkan sudah meninggal dunia pun kita masih bisa berkumpul mengenang beliau. Ada orang sudah meninggal dunia disebut namanya orang ingat Allah. Sudah meninggal dunia bisa menyatukan orang yang hidup. Tapi ada jenis manusia masih hidup pun memporak-porandakan orang hidup. Nauzubillah, jangan sampai kita menjadi sampah sejarah. Jangan sampai kita menjadi takut orang menyebut nama kita. Semua nama-nama disebut dalam Al-Quran. Ada Musa, ada Isa, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa iblis, setan, Fir'aun, Qarun pun ada juga dalam Al-Quran. Jangan mentang-mentang udah ngaji, ku buka Quran. Mana nanti yang terbuka, itu yang terlihat, itulah yang akan ku kasih nama anakku. Begitu dibuka, Hasidin, nah inilah namanya. Hasidin orang hasad. Belajar bahasa Arab. Di Az-Zikra tidak hanya zikir. Apa itu Az-Zikra? Cuman zikir-zikir aja. Enggak. Di Az-Zikra belajar bahasa Arab. Anak-anak kita masukkan sekolah, menghafal Al-Quran. Bahasa Arab tidak sama dengan bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Arab? Mudah. Oh, bahasa Arab. Coba cari bahasa Indonesia yang awalnya huruf Z. Zakat itu bahasa Arab. Zikir itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Z. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Ain. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Qaf. Bahasa Indonesia tidak ada huruf Wad. Kalau begitu bahasa Inggris Pak Ustadz, bahasa Inggris ada huruf Shin. Shopping. Bahasa Inggris ada huruf Tha. Health. WHO, World Health Organization. Ada. Kalau salah sebut orang nggak paham. Tapi bahasa Inggris tidak ada huruf Ain. I love you. Tidak ada. Maka belajar makharijul huruf dengan para masyayikh. Datang kemari. Saya nggak yakin mau belajar bahasa Arab dengan Ustadz Somad. Dia kan bukan orang Arab. Saya nggak bisa, nggak percaya belajar Quran dengan Ustadz Somad. Dia kan tidak hafal Quran. Tidak ada alasan masyarakat di Indonesia, di Jabodetabek, di Bogor untuk tidak belajar Al-Quran. Datang kemari. Tapi puncak kemeriahannya adalah pada hari Ahad pagi libur. Ngapain? Di Ahad pagi itulah saya membalaskan sakit hati saya Pak Ustaz. Sakit hati apa? Selama ini berangkat kerja ke kantor jam 5 sudah berangkat. Ahad pagi saya mau tidur sampai jam 12. Subuh gimana? Kan tanggal merah. Tidak ada tanggal merah. Semuanya bernilai ibadah. Dengan kebersamaan kita bangkit semangat. Kadang saya sendiri pun kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, loyo, lunglai. Tapi begitu berjumpa dengan jamaah, tatapan mata mereka yang tajam, ada aura semangat. Al-arwah junudum mujannadah. Ruh Abdul Somad ketika bertemu dengan ruh para masyayikh, bertemu dengan ruh para jamaah yang tulus, yang ikhlas, bangkit, sehat. Kadang panitia yang ragu, Ustadz sehat? Alhamdulillah. Kami bawakan vitamin C, sudah minum. Ustadz udah sarapan? Sudah. Ustadz bisa ceramah? Kau pikir aku mau mati? Begitu ketemu dengan jamaah sehat walafiat.
Makanya sekarang banyak orang tidak ketemu dengan manusia. Dari mulai hari Sabtu sore sampai hari Ahad pagi, petang, siang tidak ketemu dengan manusia. Mumpung libur, ketemu dengan apa? Cuman 3, laptop, TV, handphone. Silaturahim kita rusak gara-gara media sosial. Ustadz jangan ngomong gitu, kami kenal dengan Ustadz kan gara-gara medsos. Itu namanya medsos syariah. Sudah disyariahkan oleh Ustadz Syafi'i Antonio. Semua yang konvensional kalau mau disyariahkan hubungi beliau. Oh gitu ya Ustadz? Iya. Kalau pacaran syariah? Oh nggak ada. Semuanya konvensional. Yang syariah itu cuma 1, kupinang kau dengan bismillah. So sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbaiki. Tidak apa-apa kau punya FB kalau postingannya mengajak orang berzikir mengingat Allah. Sudahkah Anda berzikir pagi ini? Tanggal 2 Januari. Tanggal 3 Januari. Alladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah. Orang berzikir dengan tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. 4 Januari. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir ketika tegak berdiri saat kerja. Wa 'ala junubihim, saat berbaring, saat tidak lagi bekerja aktif, tetap berzikir. Bagus. Tapi kalau sebelum zikir kau hidupkan kamera, streaming, nangis pula tuh. Ya Allah, bukan ngelihat tempat sujud, ngelihat kamera. Setelah selesai baru tahu, rupanya salah pencet, belum streaming. Paksa diulang sekali lagi. Ini kau beramal lillahi ta'ala atau karena streamingi ta'ala? Ustadz Somad ngomong aja begitu, dia sendiri hari ini streaming. Ini untuk dakwah. Maka doakan Abdul Somad supaya hatinya ikhlas. Doakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Tapi Ustadz kan sering ceramah, pahala ceramah Ustadz kan banyak, sudah dihabiskan oleh follower, viewer dan subscriber. Yang tersisa apa? Ada doa tulus dari jamaah di tengah malam dia berdoa, ya Allah, matikan Ustadz Somad dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin, kalimat yang hak, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Hidupnya la ilaha illallah, rezekinya memperjuangkan la ilaha illallah, tenaganya untuk la ilaha illallah, matinya ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Kalau orang hidupnya la ilaha illallah, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawlis sabit. Allah yang menguatkan dia saat sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau mati di antara kamu di telinga sebelah kanan. Jangan nanti ketika jamaah pergi ke rumah sakit melihat Abdul Somad di ruang ICU, kira-kira Ustaz Somad kita zikirkan, kita talqinkan, enggak usah, dia udah tahu bacaannya. Godaannya saat itu luar biasa. Setan iblis datang membawakan air, karena orang yang mau sakratul maut itu kehausan, dia bawakan. Mau, kata dia. Kalau mau, tidak ada yang gratis, kata setan. Ucapkan aku ikut engkau. Lihatlah seriusnya setan. Sampai kita mau mati pun dia tetap goda, karena dia ingin bawa pengikut sebanyak-banyaknya. Sistem kerja dia multi level marketing. Jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, pulang sakit mati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau setan seserius itu, kita juga serius. Saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, kawan kita, sampai mau sakaratul maut, detik terakhir tetap kita bisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Tapi bayangkan kalau kau sakaratul mautnya di tengah jalan, nyetir sendirian, siapa yang akan berbisik? Bayangkan kalau kau di ruang ICU rumah sakit di tengah malam, jam 2 malam,
security pun di luar kamar. Siapa yang akan menolong engkau? Tapi kalau zikirmu kuat, sebelum tidur kau berzikir, di saat bekerja kau tetap berzikir, di saat hari Jumat, hari Sabtu, hari pekan pertama, Ahad pagi kau datang ke Az-Zikra, maka insya Allah itu menguatkan engkau. Kau kuat bukan karena zikirmu saja, tapi kau kuat karena saudara-saudaramu yang tulus ikhlas ini ikut mendoakanmu. Semua yang hadir ini insya Allah matinya dalam la ilaha illallah.